Bukit Sion, 14 Juni tahun 2025 sebuah momentum rohani yang bersejarah dan penuh sukacita kembali mewarnai perjalanan pelayanan Gereja Kristen Baitani. Pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni tahun 2025, telah dilaksanakan acara pendewasaan dan pentahbisan Gereja Kristen Baitani Jemaat Bukit Sion yang dipimpin oleh Pendeta Hasudungan Nababan, SDH. Acara ini menjadi tonggak penting dalam pertumbuhan dan kemandirian jemaat di Bukit Sion. Dengan penuh hikmat, Gereja Kristen Baitani Jemaat Bukit Sion resmi didewasakan, menandai kesiapan gereja untuk berdiri secara mandiri dalam pelayanan dan penggembalaan umat Tuhan. Ketua Umum Sinod Gereja Kristen Baitani, Pendeta Dr. Elinudin Raha, M.Ad. Gisdi, turut hadir dan menyampaikan pesan yang menguatkan seluruh jemaat serta para pelayan Tuhan dalam arahannya. Beliau menyampaikan bahwa jika seorang ketua badan pengurus daerah BPD Sumatera Bagian Utara sudah memiliki anak dalam arti telah mendirikan dan membimbing gereja-gereja lokal, maka sudah sepatutnya juga memiliki cucu, yaitu menghasilkan gereja-gereja yang bertumbuh dan berkembang, serta turut melahirkan pelayanan baru melalui penggembalaan yang berkesinambungan. Ini mencerminkan pertumbuhan yang sehat dan tanggung jawab rohani sebagai seorang gembala sidang yang terus melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah hamba Tuhan yang turut memberkati jalannya ibadah dan proses pendewasaan gereja, antara lain Pendeta Didi Oranta Ketaren, Pendeta Terkelin Bangun, STH, Anmin, Pendeta Itolo Daile, Pendeta Romi Sinulingga, Pendeta Elianus Waru, Pendeta Rospungu Sidabutar. Seluruh rangkaian acara berjalan dalam suasana penuh sukacita, penghayatan rohani, serta dukungan yang besar dari seluruh jemaat dan tamu undangan. Ibadah dilanjutkan dengan penyerahan simbolisasi kedewasaan gereja, pemberkatan, dan doa pengutusan bagi seluruh majelis, serta pemimpin jemaat. Pendewasaan ini diharapkan menjadi awal dari pertumbuhan yang semakin signifikan bagi gereja Kristen Baitani Jemaat Bukit Sion dalam pelayanan Injil Kristus, doa dan pengharapan besar agar gereja ini semakin menjadi berkat bagi wilayah pelayanan dan generasi masa depan. Biarlah di sepanjang umur kehidupan kami, penebusan, karya penyelamatanmu dan biarlah Tuhan kau mengurapi kami, sehingga di acara pentahbisan dan pendewasaan jemaat ini, Tuhan berbicara bagi kami, Tuhan bersabda, dan memberikan kepada kami tuntunan sebagai orang benar, sehingga gereja kami, gereja ini, amin, amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Berapa banyak saudara yang bangga punya Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita? Amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik sekali lagi, dan berikan tangan kanan kirinya, katakan, saya bangga punya Yesus dalam hidup saya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Thank you buat para pelayan Tuhan. God bless you all. Shalom. Sudah bersuka cita hari ini? Saya percaya sudah bersuka cita. Khususnya jemaat di tempat ini yang paling bersuka cita. Amin. Yes, karena hari ini adalah momen bersejarah jemaat ini untuk didewasakan menjadi jemaat lokal yang mandiri. Gereja Kristen Baitani. Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita melaksanakan semua prosesi pentahbisan tempat ini, izinkan saya hari ini boleh sharing kebenaran firman Tuhan supaya ini boleh menjadi fondasi dasar bagi setiap kehidupan jemaat Tuhan. Bukan hanya kita secara pribadi, tetapi terkhusus hari ini saya pengen bicara bahwa inilah yang harus menjadi fondasi utama gereja. Karena ada banyak gereja hari ini mulai mengalami pelencengan di dalam visi dan misi mereka. Ada banyak gereja yang hari ini mulai melenceng dari apa yang menjadi esensi yang sebenarnya daripada gereja. Gereja bukan gedung, gereja bukan ritual keagamaan. Gereja itu adalah kita. Katakan kita. Gereja adalah manusianya. Gereja adalah representasi sorga di bumi. Gereja adalah representasi Tuhan di bumi. Apa artinya representasi? Gereja adalah wakil Tuhan yang akan memanifestasikan, menunjukkan seperti apa Allah itu yang sesungguhnya. Sudah dikasih Tuhan,
Hari ini saya pengen meletakkan sebuah dasar bagi jemaat ini. Untuk apa? Untuk membangun sebuah generasi, untuk membangun jemaat, untuk membangun gereja Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Kita nggak mau gereja Kristen Baitani di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Lobekri, membangun gereja hanya untuk kepentingan pribadi. Kadang-kadang hanya untuk reputasi, hanya untuk sebuah pencapaian. Karena gereja bukan berbicara tentang pencapaian. Ya, memang kita harus mencapai sesuatu, mencapai pertumbuhan iman kita, mencapai jiwa-jiwa, menjangkaunya dan membawanya bagi Kristus. Tetapi esensi dari gereja bukanlah hanya sebuah pencapaian. Gereja yang sesungguhnya bukan berbicara tentang pencapaian, tapi gereja yang sesungguhnya bicara tentang karya. Katakan karya. Kita di atas muka bumi ini sedang berkarya untuk menghasilkan sesuatu. Karya yang akan memuliakan surga. Katakan amin. Bukan karya memuliakan diri kita sendiri. Nah, karena itu, hari ini saya memberi judul khotbah saya, Salib. Salib sebagai esensi gereja. Hari ini ada salib di depan ini. Tapi nggak terlalu banyak orang hari ini ngerti esensi salib. Atau banyak orang hari ini cuma bangga memakai salib sebagai sebuah simbol. Salib bukan simbol. Salib adalah manifestasi Allah di atas muka bumi. Salib adalah manifestasi Tuhan lewat kehidupan kita. Hari ini banyak gereja yang saya lihat, mungkin ada yang saya tidak lihat. Semuanya saya lihat, saya mulai melihat pada gereja yang mulai membangun fondasi jemaatnya di atas pencapaian. Artinya apa? Artinya gereja diukur dari jumlahnya, gereja diukur dari fasilitasnya, gereja diukur dari mobil yang dipakai hamba Tuhannya, gereja diukur dari mobil yang dipakai jemaatnya. Kalau gereja itu makin banyak mobilnya, maka gereja itu adalah gereja yang merepresentasikan surga. Tapi di dalamnya kelahi semua. Tapi di dalamnya orang yang hidup di dalam kecurangan. Karena hari ini banyak orang kaya, tapi nggak hidup dalam Tuhan. Bisakah orang kaya tanpa Tuhan? Bisa. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau membangun gereja yang seperti itu? Saya percaya Tuhan tidak mau membangun gereja yang seperti itu. Tuhan pengen membangun gereja yang esensinya adalah salib. Dan hari ini saya pengen mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk mulai memaknai yang namanya salib. Saya nggak mau jemaat Tuhan fokusnya adalah jadi kaya. Saya bilang amin. Susah kalau ini. Susah. Karena apa? Udah terjadi pergeseran pengajaran. Bukan berarti saya melarang orang jadi kaya. Tapi kaya bukanlah sesuatu yang harus kita kejar. Kaya adalah hasil dari hubungan kita dengan salib. Katakan amin. Karena banyak orang kaya yang terhubung dengan salib. Karena mereka nggak ngerti esensi dari salib. Gereja itu harus meluruskan semua pengajarannya. Tidak ada esensi yang lain di gereja yang harus diberikan selain daripada salib. Salib adalah pusat pengajaran seluruh gereja. Salib adalah pusat pencapaian hidup setiap orang. Katakan amin. Karena hari ini banyak pendeta yang bicara tentang motivasi. Betul kan saudara? Salahkah motivasi? Enggak. Tapi bukan itu esensi gereja.
Motivasi untuk jadi kaya, motivasi untuk jadi sukses, motivasi untuk jadi lebih baik kehidupannya. Salah kayak itu? Enggak salah dimotivasi. Tetapi bukan itu esensi utama gereja. Kalau pencapaian kekayaan, kesuksesan menjadi goal akhir dari sebuah gereja, maka Yesus adalah pribadi yang paling gagal di atas muka bumi ini. Ternyata Yesus gak jadi orang kaya, saudara. Ternyata Yesus gak menjadi orang yang tenar dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ujungnya dia mati. Dia kalah. Sehebat apa reputasi yang sudah dia bangun, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, saudara. Memberkati orang lain sebagainya. Dan pada akhirnya ending kehidupan Yesus mati. Dan matinya memalukan. Kematian Yesus sangat memalukan pada zaman itu. Karena kita berkata, terkutuklah orang yang mati tergantung di kayu salib. Jadi Yesus mati terkutuk. Jadi esensi gereja bukanlah memperluas gedung, memperbanyak jiwa. Bukan itu esensinya. Walaupun itu tak bisa dipungkiri. Ketika saudara menghidupi gereja sebagai dengan esensi salib, jiwa-jiwa akan bertambah. Kalau jiwa bertambah, gedung harus diperbesar. Katakan amin. Iya dong, duit makin banyak, orang makin banyak. Oh nggak mau, gedung harus diperbesar. Tetapi bukan itu pencapaian kita. Amin. Amin. Kaya itu pasti mengikuti. Katakan amin. Amin. Tapi untuk menjadi seperti Kristus belum tentu. Karena itu saya mau ajak saudara buka Galatia pasal yang ketiga ayat 13 sampai 15. Galatia pasal yang ketiga ayat 13 ayat 12 dulu boleh. Yang dapat katakan amin. Amin. Kita baca ya sama-sama ya. 2, 3, ya. Bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya dan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan menjadikan kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, katakan ini, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita terima roh yang telah dijanjikan itu. Haleluya. 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 Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Bapak. Sungguh tidak ada yang seperti Kau. Untuk setiap kami Bapak. Amin. Untuk berjalan sesuai dengan apa yang sudah Kau rencanakan dalam kehidupan kami. Kalau mungkin selama ini kami mulai buyar akan konsentrasi fokus kami, biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, dari awal sudah kami tetapkan, itu akan terus kami kerjakan dengan satu tujuan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Kami bangga untuk bisa menjadi alat bagi kemuliaan nama.
kami semua Tuhan akan terus tetap teguh di dalam Engkau dan terus tetap setia melayani Engkau Tuhan sebagai Raja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita semua katakan haleluya. Berapa banyak yang diberkati oleh Tuhan hari ini? Haleluya. Undang para tahdisan, Bapak Pendeta Muda Kesudungan Nababan bangkit berdiri beserta Ibu, dan juga yang menjadi saksi jemaat yang sudah ditetapkan boleh bangkit berdiri. Tapi sebelumnya saya perlu bertanya kepada jemaat Tuhan di tempat ini yang diwakili oleh wakil, ada 2 orang di tempat ini. Pertama saya arahkan kepada yang pertama. Pak siapa Pak? Pak Tobing. Asli jemaat sini Pak? Asli. Mana tahu sudah dibawa-bawa dari luar. Iya kan? Asli ya Pak ya. Saya kenal Bapak. Pertanyaannya adalah, apakah, pertanyaan untuk wakil jemaat GKB Bukit Sion di Deli Serdang, apakah jemaat dengan segenap hati mengakui dan mendukung Saudara Pendeta Pembantu Hasudungan Nababan Sarjana Teologia sebagai pendeta muda Gembala Sidang Gereja Kristen Baitani Bukit Sion Lau Bekri Deli Serdang? Apa jawaban Bapak? Ya, karena anugerahnya. Bagi wakil yang kedua, saya bertanya, mari silakan sampaikan apa yang menjadi pernyataan saudara tentang pendeta muda asli. Kami atas nama Jemaat GKB Kristen Baitani Jemaat Bukit Sion Lau Bekri Kabupaten Deli Serdang, demi nama Tuhan Yesus Kristus akan membantu dan mendukung pelayanan dari Saudara Bapak Pendeta Hasudungan Nababan Sarjana Teologia dengan tulus, ikhlas, dan penuh kasih. Serius Pak? Serius Pak? Yakin Pak? Yakin Pak? Didengarkan oleh seluruh jemaat Tuhan, ini wakil saudara. Amin. Saudara sepakat dengan apa yang disampaikannya? Mari jemaat ini. Baik, terima kasih untuk saksi. Saudara Pendeta Pembantu Hasudungan Nababan Sarjana Teologia, dengarkanlah titah Tuhan mengenai panggilan seorang pelayan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan untuk membangun tubuh Kristus, yakni sidangnya. Tuhan berkenan memanggil dan memakai manusia untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan gerejanya supaya orang-orang berdosa diselamatkan. Selanjutnya, perhatikanlah firman Tuhan berikut ini dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ke-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, hendaklah Saudara Hasudungan Nababan Sarjana Teologia melakukan dengan rendah hati tugas pelayanan yang saudara terima sebagai pendeta muda Gembala Sidang dengan permohonan doa, ucapan syukur, dan penuh kasih. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati saudara. Pertanyaan saya bagi tahdisan kepada Bapak Pendeta Hasudungan, agar nyata bahwa Saudara Pendeta Pembantu Hasudungan Nababan Sarjana Teologia dengan sebulat hati bersedia mentaati panggilan Tuhan, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa jabatan saudara sebagai pendeta muda Gembala Sidang diberikan hanya oleh anugerah dan panggilan Tuhan? Ya, saya percaya. Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang menjadi dasar iman pengakuan kita, dan oleh sebab itu saudara akan menentang segala pengajaran yang hendak menyesatkan gereja Tuhan? Ya, saya percaya. Apakah saudara bersedia melayani dan menggembalakan jemaat Tuhan dengan penuh kasih, tulus ikhlas, dan setiawan, serta menaklukkan
dengan sepatutnya oleh firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus? Ya, saya bersedia. Yang terakhir, apakah saudara bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku di Sinode Gereja Kristen Baitani? Ya, saya bersedia. Puji Tuhan. Saudara, dengarkan semua jawabannya dan kita berdoa supaya kasih karunia Tuhan boleh turun atas beliau. Bolehkah saya mengundang seluruhnya jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama mendukung beliau. Dan hamba Tuhan dalam seluruhnya untuk kita boleh kami kami Tuhan Yesus. Apa yang kami terima pada hari ini yaitu firman-Mu Tuhan. Begitu memberkati kami, begitu menegur kami, begitu meneguhkan setiap hati kami supaya kami mengerti arti salib sesungguhnya di dalam gereja, di dalam pelayanan yang kami kerjakan, yang Kau percayakan bagi kami semuanya di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebelum kami Tuhan menutup ibadah kami hari ini, hamba berdoa Tuhan buat seluruh pengurus sinode Tuhan Yesus, terlebih ketua umum sinode kami Tuhan Yesus yang hadir pada hari ini. Biarlah Tuhan tambahkan hikmat marifat bagi hamba-Mu Tuhan di dalam memimpin Bapak gereja yang besar itu GKB Tuhan Yesus seluruh Indonesia Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan Yesus lebih dahsyat lagi Bapak di dalam pengembalaannya juga Tuhan Engkau pakai dengan luar biasa. Berkati Ibu Gembala kami juga Tuhan Yesus yang baik, Ketua Umum Sinode kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa juga Tuhan buat sekretaris Sinode kami yang hari ini hadir bersama dengan Ibu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan lebih dahsyat lagi dalam Bapak organisasi dalam gereja GKB Tuhan Yesus yang baik, dalam pengembalaan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-berkat-Mu Tuhan tidak pernah berhenti atas hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Pelayanannya Tuhan semakin bertambah-tambah jiwa-jiwanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi Ketua BPD kami Tuhan dan selaku Gembala pembina kami di tempat ini bersama dengan Ibu Tuhan. Engkau Tuhan percayakan mereka Tuhan mencari Gembala pembina kami di tempat ini kurang lebih 2 tahun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang mereka berikan bagi kami. Mereka mengajari kami, mereka membimbing kami, mereka menuntun kami sehingga kami bisa sampai hari ini. Terlebih hamba-Mu Tuhan Yesus, banyak hal yang disampaikan kepada hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, Ketua BPD kami Tuhan, Bapak Tepa-Mu Tuhan Yesus yang bersama dengan Ibu. Pelayanannya Tuhan Engkau pakai Tuhan, bertambah-tambah jiwa-jiwa, bertambah-tambah Tuhan pelayanan, hikmat marifat, pengurapan yang daripada Tuhan berikan bagi hamba-Mu Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan bagi Trans BPD kami Tuhan, Bapak Pendeta Paulus Tuhan. Engkau pakai juga hamba-Mu Tuhan sebagai sekretaris BPD dalam pelayanan kami, dalam gereja kami Tuhan Yesus. Hikmat dan pengurapan yang daripada Tuhan tambahkan. Engkau memberkati keluarganya dalam nama Yesus. Engkau memberkati pekerjaannya dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kami yang hadir pada saat ini Tuhan, para gembala-gembala yang hadir pada hari ini, Ibu Gembala yang hadir hari ini Tuhan, Engkau pakai Tuhan dengan luar biasa. Pengurapan yang daripada-Mu tidak pernah berhenti, terus mengalir dan terus mengalir, terus tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dan undangan yang hadir pada hari ini. Tuhan pakai mereka Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka
diberkati rumah tangga mereka, diberkati pekerjaan mereka Tuhan, diberkati sesuatu mereka kerjakan, dan roh takut akan Tuhan terus tertanam di dalam hati mereka, dan terus ada dalam kehidupan Indonesia. Damai sejahtera menjadi milik Indonesia, kemenangan menjadi milik Indonesia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan berpisah dan akan meninggalkan tempat ini. Biar kami berpisah dan meninggalkan tempat ini dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus. Sebelum kita pulang, saya mengajak seluruh Bapak Ibu, para hamba Tuhan untuk mengangkat kedua tangan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah dan cinta kasih Yesus Kristus serta persekutuan daripada Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, menjemput kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Saya akan menyampaikan atau memberikan kata sambutan. Setelah nanti saya minta kepada Ketua Umum memberikan kata sambutan. Dan terakhir nanti kata sambutan kami silakan kepada Gembala yang baru ditahbiskan di tempat ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Sinode karena surat permohonan pentahbisan pendewasaan jemaat POS-PI ini saya bangga karena saya sudah selesai membina mereka secara organisasi, tapi bukan berarti mereka sudah total, tetapi kalau mereka masih mau ingin minta saran atau mungkin masukan atau mungkin hal-hal yang lain, Ketua BPD yang ada di Sumatera Sumbago ini, Sumatera bagian utara, saya sudah siap. Wah, berkat raja-raja itu bagian kita. Saya akan selalu mengajarkan memberi. Karena nggak rugi kalau kita memberi. Ya, kalau kita memberi, maka Tuhan akan membalaskannya berlipat kali ganda. Jadi kita memberi yang terbaik. Hamba Tuhan itu harus diberi. Dan jemaat juga harus belajar untuk memberi. Gembala belajar untuk memberi. Jadi itu merupakan satu jalan untuk terbuka berkat Tuhan atas setiap kehidupan kita. Maka saya katakan beri yang terbaik. Jangan pelit untuk hamba Tuhan. Ya, kalau Bapak juga hamba Tuhan, maka Tuhan pun akan mencurahkan berkat untuk kalian nanti. Kalau mulai dari hamba Tuhan, pasti jemaat akan mengikuti semuanya. Salam semua. Shalom. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sesuatu kepada jemaat yang ada di sini. Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, Sinode Gereja Kristen Baitani itu bukan sinode kecil. Kita adalah sinode termasuk anggota PGI. Ya, kalau PGI udah pasti sinodenya besar. Kenapa? Karena masuk PGI lebih gampang masuk surga daripada masuk anggota PGI. Itu udah pasti. Banyak kali yang harus berapa anggota jemaat. Yang pertama. Yang kedua, kita juga anggota PGRII. Dan baru saja pada hari Senin yang lalu, Ketua Umum Sinode GKB dipercayakan untuk menjadi pengurus pusat. Kenapa? Karena memang Ketua Umum Sinode saat ini sedikit lebih gaul. Itu. Jadi puji Tuhan kalau semua itu bisa terlaksana dengan baik. Ibu Gembala Borusiani berarti. Borusiani Borusiani. Apapun yang terjadi itu saling. Tadi Bapak Pendeta Dewi berkata dan Bapak Bangun Ketua PD juga mengatakan saling.
Begini nak, saya saat ini sedang mengalami sesuatu hal salib. Kenapa? Saya dibilang baik kalau saya memenuhi kebutuhan mereka. Tapi saya dibilang kurang baik kalau tidak memenuhi kebutuhan mereka. Itu ada itu. Dan untung dia nggak datang hari ini. Hah? Makanya aku ngomong. Tadi kalau dia ada di sini dia nggak mau ngomong. Iya, biasa begitu. Itu salib. Nah, itu salib. Baik dalam jemaat maupun dalam perkumpulan manapun juga. Pada suatu ketika saya bekerja di salah satu kantor negara asing di Kota Medan, dan mereka bangga sama seorang pemimpin kantor saya itu karena memenuhi kebutuhan mereka. Tapi begitu tidak dikasih apa yang mereka mau, mereka bilang ini pimpinan ini tidak benar. Biasa begitu. Ada kadang-kadang ocehan jemaat itu pun salib. Begitu ya? Ngomong sana sini, gembala, kutik kakinya nggak bagus. Itu hanya kutik kaki aja udah dibahas begitu ya. Jadi jemaat jangan bicara gembalamu. Doakan ibu gembalamu. Amin. Supaya tambah sehat. Kalau ibu gembala nggak ada, bapak gembala lumpuh. Yang pegangan. Lumpuh. Bapak-bapak, jangan engkau menganggap hebat engkau kuat. Kalau istri nggak ada, jujur saja lah. Separuh hidup ini mati. Betul? Jadi laki-laki jangan bangga. Oh, enggak. Ibu itu penopang. Jadi pada bapak, jadikanlah istri sebagai penopang dalam pelayanan ini. Ya, karena dialah yang banyak berdoa supaya bapak gembala ini menjadi bapak gembala yang luar biasa, yang berapi-api kalau pelayanan Tuhan. Ya. Jadi pada bapak selamat. Saya sebagai ketua umum PKB mengucapkan selamat bagi kalian semua dan bagi jemaat. Dengarkanlah nasihat mereka, doakan mereka, doakan Bapak Gembala ini. Nggak ada kekuatannya, nggak ada. Termasuk saya juga, nggak ada kekuatan saya. Maka pada waktu juga saya memegang jabatan, saya dengan istri, doakan saya. Saya tidak punya kekuatan. Ya, karena doa istri, bagi saya kuat. Amin. Amin. Ina. Indo. Ya, biar sejahtera semua jemaat ini. Kalau Bapak Gembala khotbah jemaat semua tertawa, Ina juga terus tertawa. Jangan Bapak Gembala jemaat sesuai dengan. Jadi itu kita berjalan berdoa, doa semua jemaat ini, doa tetangga agar mereka dapat bersekutu kepada Kristus. Jemaat dari kasih Tuhan, saya tidak panjang lebar cerita karena sudah panjang tadi cerita yang terdahulu. Saya mau makan yang di sini kan? Saya masih langsung aja ke pantai Pak Ketua. Sebelum dia bicara, saya bicara lagi. Sudah pagi. Allah berfirman kepada Abraham dalam suatu perjanjian
sunat. Janji sunat itu adalah beranak cucuan. Terima kasih Pak Bangun, Bapak sudah beranak. Dan ini anak Bapak. Amin. Dan setelah ini, Beranak lagi ya. beranak lagi supaya punya cucu lagi. Amin. Ada cucu. Tolong Pak Deli, silakan beranaklah supaya saya punya cucu. Begitu juga Pak Romi, ya. Gak cukup seperti sini. Tidak ada koma beranak dan bercucu, enggak. Beranak cucu. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Bukan beranak cucu jasmani, tapi beranak cucu rohani. Maaf, sekarang ini saya rindu gereja Kristen Baitani memiliki suatu pelayanan apostolik. Apostolik nggak bagus kumpul-kumpul, harus pergi keluar, melayani, menginjil, bukan gereja di sana dan di sini. Harus begitu, bukan habis nanti keluar di sini atau belum keluar di sini. Nah, gelombang pertama, gelombang kedua, habis gelombang ketiga sampai gelombang kelima. Suruh mereka pergi. Jadikan jemaat ini sebagai pemimpin semua. Amin ya. Jadi jemaat juga harus belajar dari Bapak Gembala ini. Yang terbaik bagi kami, dan terima kasih juga selalu Bapak itu mensupport kami dalam tim musik. Ya, jadi anak-anak muda dari Namo Bintang dan kemari untuk membantu pelayanan kita di sini. Dan mereka hadir, tidak pernah tidak hadir. Mereka anak luar biasa karena mereka sudah dibentuk di tempat Bapak Ketum dengan luar biasa, tidak mudah bisa melayani. Jadi yang melayani hari ini adalah adik-adik saya semuanya, adik kandung saya. Karena anak-anak muda yang bisa pelayanan di sini, saya tidak mau ganggu karena memang setiap Jumat saya bisa datang supaya mereka bisa fokus dengan sekolah mereka. Jadi mereka hanya ibu ya, mereka latihan, habis itu baru pulang. Dan terima kasih juga kepada Ketua Sekretaris Sinode Bapak Dedi yang sudah membimbing kita juga kemarin banyak hal, memotivasi kita dalam membuat isi dan misi gereja sehingga kami dapat buat ini, walaupun memang sudah ada disempurnakan kabarnya ini kepada kami sehingga kami dapat kerjakan. Terima kasih Pak sudah mensupport dan sudah membantu. Terlebih firman Tuhan tadi sangat memberkati bagaimana setiap kami menjadi salib di dalam pelayanan ini. Terima kasih juga kepada Ketua BPD bersama dengan Ibu juga selaku pembina kami, gembala pembina kami. Kurang lebih 2 tahun kalau tidak salah saya gabung GKB di mana diperkenalkan sama Bapak Simon Morak di tahun 2023 kalau saya tidak salah. Dan selama itu saya banyak belajar, saya banyak diajari oleh Bapak dengan Ibu tentang pengembalaan karena saya tidak punya basic pengembalaan sebenarnya. Ya, karena basic saya pertama kali hanya melayani, tidak ada basic pengembalaan. Tapi kurang lebih 2 tahun saya diajari, saya dibimbing, ya, saya dikasih tahu bagaimana menjadi gembala. Ya, gembala itu nggak boleh pelit, ya, saya mengerti. Karena selama ini saya menjadi pelayan pelit, jujur, dulunya sebelum jadi gembala. Tapi ketika saya diajari, saya harus mempraktekkan itu. Ya, jadi saya belajar memberi, ya, gak hanya menerima, tapi harus memberi. Dan itu saya dapatkan dari gembala pembina saya. Ya, jadi gembala gak boleh pelit. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita beri, kita beri. Ya, kami dapatkan seperti itu. Terima kasih Pak ya, bersama Ibu yang sudah mensupport kami. Kurang lebih 2 tahun, banyak hal yang sudah Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Terima kasih Pak Sekretaris BPD juga, yang sudah juga kemarin memvisi kami di tempat ini juga, mensupport kami, menyampaikan dukungan. Terima kasih juga. Dan terima kasih juga kepada gembala-gembala, ibu gembala yang jauh-jauh, ada yang dari Patumbang, ya, ada yang dari Jerman. Terima kasih Pak Itul.
Ya, ada juga dari Padang Kulon Pak Romi, terima kasih Pak, bersama Ibu jauh-jauh, terima kasih, dan Bapak dan Ibu Sri Tonga. Iya, jadi terima kasih sudah hadir, dan terima kasih untuk seluruh panitia, Ibu Samuel dan Ibu Salum yang sudah mempersiapkan dengan baik acara ini dengan baik. Terima kasih buat seluruh jemaat juga yang sudah hadir, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Dan terima kasih juga kepada seluruh undangan yang sudah hadir dari berbagai gereja GKB di tempat ini. Dan terima kasih buat tim PW juga yang sudah melayani hari ini. Terima kasih juga buat Bapak yang ganteng, kameramen kita hari ini. Saya tidak tahu namanya. Kiranya Tuhan berkati. Terima kasih juga buat multimedia. Dan sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada gembala pembina kami ingin memberikan sedikit kado yang mungkin nilainya tidak berharga. Tapi biarlah ini bermakna bagi gembala kami dan ibu gembala kami selaku pembina kami kurang lebih 2 tahun. Saya undang Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami. Kalau ada kekurangan dari hadiah yang kami kasih, mohon maaf sebesar-besarnya. Silakan Pak. Kita kirim ke ini. Pak. Apa yang kami berikan ini, Bapak, Ibu, tidak lebih besar dari apa yang Bapak Ibu sudah berikan sama kami. Ya, ini tidak ada nilainya, tapi kebenaran firman, motivasi, semangat yang Bapak Ibu berikan bagi kami itu lebih berarti. Hadiah atau kado ini hanya ucapan terima kasih kami dari jemaat untuk Bapak dan Ibu. Kiranya ini dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin. Saya nggak tahu apa isinya, karena memang nanti di rumah lah Ibu sama Bapak tahu apa isinya, dan bisa jadi kosong.